Hai, selamat datang di channel 321 Mulai. Channel ini akan memberikan ringkasan setiap chapter dari buku yang telah dibaca. Video kali ini adalah ringkasan chapter kedua buku David dan Goliat dari Malcolm Gladwell. Jika kamu belum menonton video chapter sebelumnya, kamu bisa lihat link videonya di deskripsi di bawah ini. Tanpa banyak bicara lagi, langsung saja 321 mulai. Kelebihan dari kekurangan adalah topik yang akan dibahas oleh penulis melalui 3 cerita. Cerita pertama sudah diringkas di video sebelumnya, dalam cerita Vivek Ranadiv. Cerita kedua adalah cerita Teresa de Barito. Dalam cerita kedua ini, penulis hendak menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dianggap terlalu berlebih bukanlah menjadi jaminan bahwa akan menjadi lebih baik, akan tetapi bisa menjadi tolak balik dan mendatangkan kesulitan yang baru. Langsung saja kita ringkas cerita Teresa de Barito. Teresa de Barito adalah seorang kepala sekolah SMP Shepherd Valley di kota kecil Amerika. Dalam cerita ini, SMP Shepherd Valley menjadi jawaban dari pertanyaan, apakah semakin kecil kelas di sekolah akan menjadi lebih bagus untuk pengembangan belajar murid? Mungkin banyak orang tua murid dan orang lain beranggapan bahwa semakin kecil kelas, semakin bagus untuk pengembangan belajar murid karena guru bisa lebih berfokus dan dekat dengan muridnya. Subjek meningkatkan kualitas edukasi menjadi subjek yang selalu disambut hangat dan penting oleh pemerintah dan masyarakat luas di setiap negara. Contohnya Amerika, Inggris, Kanada, Jepang, Cina, Hong Kong, Singapura, dan lain-lain. Banyak negara sudah melakukan pergantian undang-undang edukasi untuk mengurangi jumlah siswa di setiap kelasnya. Hal ini didukung sepenuhnya oleh masyarakat, terutama orang tua, dengan harapan dapat meningkatkan pengembangan belajar anaknya. Orang tua merasa senang karena mereka merasa pajak yang dibayarkan dapat terlihat dalam pengembangan edukasi anaknya. Lalu, apakah benar semakin sedikit siswa di kelas, maka pengembangan belajar siswa menjadi lebih baik? Ataukah ini hanya persepsi dan kesimpulan yang hanya terlihat sebelah mata saja? Seorang ekonomis bernama Caroline Hawksby melakukan penelitian di beberapa sekolah dasar Amerika dan tidak menemukan kesimpulan kalau pengurangan jumlah siswa akan meningkatkan pengembangan belajar murid. Hasil didapatkan adalah semakin sedikit jumlah siswa di kelas tidak meningkatkan pengembangan belajar siswa. Caroline Hawksby melakukan penelitian lanjut ke beberapa negara lain dan menemukan hasil yang serupa di negara Australia, Hong Kong, Scotland, Yunani, dan Iceland. Untuk beberapa negara seperti Perancis, pengurangan jumlah siswa berdampak positif hanya untuk mata pelajaran matematika dan IPA saja. Tetapi, dampak positif dari pengurangan siswa dirasakan di negara Jepang dan Singapura. Lalu, mengapa dampak pengurangan siswa ini tidak konsisten, tidak seperti yang orang-orang bayangkan? Semua ini dijawab dalam pernyataan Teresa de Barito, di mana dia menyatakan bahwa semakin sedikit jumlah siswa di kelas dapat menimbulkan permasalahan baru, di mana tidak cukupnya interaksi maksimal dalam diskusi belajar. Tidak ada interaksi kelas yang hidup dalam jumlah siswa yang kecil, dan hal ini sangat menakutkan bagi guru, karena perbedaan pendapat dan pandangan yang memperkaya pemikiran kritikal di siswa menjadi sesuatu yang sangat langka. Dalam lingkungan siswa yang kecil, perselisihan antara murid di kelas menjadi sulit untuk dileraikan, karena tidak adanya ruang gerak dan teman yang terbatas. Hal ini bisa menimbulkan tekanan psikologis bagi si murid. Akan tetapi, mengajar dalam kelas yang besar tidak juga dikehendaki oleh guru, karena jumlah pekerjaan seperti menilai ulangan dan pekerjaan rumah menjadi lebih banyak, sehingga menghabiskan waktu guru. Guru akan menjadi lebih sulit untuk membagi waktu dengan murid, belum lagi waktu dengan keluarga pribadi. Hal ini membuat guru juga menjadi sulit untuk membantu pengembangan belajar siswa di kelas, karena keterbatasan waktu dan tenaga. Jumlah siswa antara 24-18 siswa per kelas adalah angka yang ideal bagi Teresa de Barito, di mana guru masih bisa berfokus kepada siswa tanpa harus mengorbankan interaksi edukatif yang menjadi sumber pemikiran kritis dan kehidupan di kelas.
Jelaskan bahwa hubungan antara jumlah siswa dan pencapaian akademis tidak linear seperti diagram A, tetapi digambarkan bahwa hubungannya lebih berbentuk U terbalik seperti diagram B, di mana dalam jumlah siswa yang kecil tidak memberikan dampak besar di pencapaian akademis. Dampak besar pencapaian akademis bertambah baik seiringan dengan bertambahnya jumlah siswa. Setelah mencapai titik tertentu, penambahan jumlah siswa malah memberikan dampak negatif pada pencapaian akademis. Penulis juga menceritakan hubungan U terbalik dalam korelasi parenting dan kekayaan. Penulis pernah bertemu dengan salah satu orang terkaya di Hollywood, Amerika. Namanya tidak dicantumkan, jadi kita beri nama saja Budi untuk mempermudah cerita kita. Budi bercerita bahwa ia dilahirkan dari keluarga menengah ke bawah. Ayahnya adalah korban resesi ekonomi dan berbicara uang apa adanya. Saat kecil, Budi sudah membuat usaha kecil bersama teman sekolahnya, di mana dia mempekerjakan temannya untuk membersihkan salju di rumah tetangganya saat musim dingin dan membersihkan daun kering saat musim kemarau. Budi bertugas mencari pelanggan, mengecek hasil pekerjaan temannya, dan membayar temannya setelah rumah pelanggannya bersih. Saat umur 11, uang Budi sudah terkumpul 72 juta dari hasil usahanya itu. Akan tetapi, uangnya selalu habis begitu aja. Budi berkata, tidak perlu orang pintar untuk menghabiskan uang. Orang bodoh juga bisa. Tetapi, untuk ditabung dan bersyukur, Anda akan lebih menghargai uang tersebut. Tetapi saat itu umur Budi hanya 11. Budi belum mengerti untuk menghargai uang. Budi tinggal di lingkungan rumah biasa aja dan bersekolah di SMP negeri. Kehidupan mewah tidak dalam keseharian Budi, karena ayah Budi adalah korban resesi dan sangat irit dalam pengeluaran uang. Budi bercerita bahwa ayahnya selalu membayarkan setengah dari barang yang ia minta belikan. Dan saat tidak mematikan lampu yang tidak terpakai, ayah Budi akan menunjukkan bil listrik rumahnya dan memarahinya. Dasar males. Kita membayar kamu untuk menjadi males. Kalau untuk pekerjaan, 24 jam juga papa nyalain. Umur 16 tahun, Budi bekerja di pabrik ayahnya selama beberapa bulan. Ayahnya memperlakukan Budi sama seperti pekerja lainnya. Budi harus memindahkan besi tua ke tempat lain untuk diproses lebih lanjut. Menurut Budi, pekerjaannya sangat kotor, capek, dan membosankan. Hal ini menjadi motivasi Budi untuk mencari pekerjaan yang lebih baik lagi. Awal masuk kuliah, Budi membuka jasa antar jemput baju laundry di sekitar kampusnya dan menjual jasa travel siswa ke Eropa. Budi mencari kos di daerah yang agak jauh dan murah untuk bisa menyisihkan uang. Dia juga membeli tiket pertandingan basket yang paling murah, menonton ketutupan tiang, dan berandai jika ia bisa duduk di bangku kelas atas. Semua kesusahan dan keinginan untuk menikmati sesuatu yang lebih bagus menjadi motivasi Budi untuk berusaha dan belajar lebih rajin lagi. Selesai kuliah, Budi mendapatkan pekerjaan di Hollywood. Pekerjaan Budi berkembang menjadi lebih baik dan lebih baik. Bonus dan rentetan keberuntungan finansial berpihak pada Budi. Tidak lama untuk Budi mempunyai mobil Ferrari, rumah besar di Beverly Hills dengan furniture import berkelas, dan jet pribadi. Budi berkata, kebebasan, keinginan untuk menikmati sesuatu yang lebih baik, dan sumber daya uang menjadi sumber inspirasi dan motivasinya. Dan semua ini dia dapatkan karena dia mengerti tentang nilai uang. Budi berkeluarga dan mempunyai anak. Layaknya orang tua, kita mau memberikan anak lebih dari apa yang kita punya. Akan tetapi, hal ini menjadi kontradiksi besar dari nilai-nilai tentang uang yang Budi mau ajarkan ke anak-anaknya. Budi menjadi sukses karena ia belajar keras dan paham tentang nilai uang. Terlebih itu, Budi juga tahu arti dari kerja keras dan rasa syukur yang ia rasakan saat sukses dengan keringat dan darahnya sendiri. Tetapi, karena kesuksesannya itu, anak-anak Budi akan lebih sulit belajar karena tidak pernah merasakan apa yang Budi jalani sebelum ia menjadi kaya. Anak-anak di perumahan orang kaya Beverly Hills tidak pernah kerja sambilan membersihkan salju atau daun kering di jalanan. Anak-anak
di Beverly Hills tidak pernah dimarahi ketika tidak mematikan lampu yang tidak terpakai. Mereka tidak pernah merasakan menonton pertandingan basket terhalang oleh tiang dan berandai-andai duduk di bangku kelas atas. Budi berpendapat bahwa sama sulitnya untuk mendidik anak-anak tentang nilai uang pada saat keadaan ekonomi keluarga sangat berkekurangan dan saat keadaan ekonomi keluarga sangat berlebihan. Mereka akan dihancurkan oleh kekayaan. Anak-anak akan mudah kehilangan ambisi dan kebanggaan pribadi dan nilai kepercayaan diri sendiri. Mungkin keadaan ekonomi menengah menjadi posisi yang terbaik untuk mendidik anak-anak perihal nilai uang. Anak-anak dari orang tua kaya selalu merasakan kenyamanan dan kemudahan. Budi merasa bahwa orang tua Budi telah sukses mendidik Budi dan saudaranya menjadi seseorang yang mengenal nilai dari uang dan kerja keras. Akan tetapi, Budi merasa akan lebih susah mendidik anaknya perihal nilai uang dan kerja keras saat uang ratusan juta dolar berada di tabungannya. Dan untuk mengulang kesuksesan orang tuanya dalam mendidik anaknya akan menjadi hal yang sulit bagi Budi. Dalam cerita Budi ini, penulis hendak menjelaskan bahwa hubungan parenting dan kekayaan tidaklah linear seperti diagram C, melainkan berbentuk U terbalik seperti diagram D. Dalam cerita Budi dan Teresa de Barito, penulis menjelaskan fenomena U terbalik ini seperti hukum penurunan di ekonomi, atau Law of Diminishing Return dalam bahasa Inggrisnya. Penulis hendak menyampaikan bahwa sesuatu yang kita anggap berlebih bisa menjadi keuntungan adalah salah. Bisa jadi berlebihan akan menjadi suatu kerugian atau masalah baru untuk kita. Dijelaskan bahwa semakin sedikit jumlah siswa di kelas, tidak mendatangkan keuntungan akademis seperti yang orang tua harapkan, tetapi malah bisa mendatangkan masalah pada psikologi anak dan penghambatan perkembangan pemikiran kritis siswa. Semakin banyak uang yang harusnya mendatangkan kenyamanan untuk anak, tetapi malah mendatangkan masalah baru, karena anak-anak akan dimanja oleh kenikmatan dan kemudahan yang didapat dari uang, tanpa tahu arti hubungan nilai uang dan kerja keras. Hasilnya, anak-anak tidak punya dorongan ambisi, berkurangnya kepercayaan diri, dan berkurangnya penghargaan terhadap dirinya sendiri, karena dimanjakan oleh kemudahan dan kenyamanan yang ia bisa beli dengan uang orang tuanya. Penulis menambahkan cerita bahwa tidak jauh dari sekolah SMP Sheepshead Valley, ada sekolah mahal berkelas terkenal di Amerika bernama Hotchkiss Boarding School. Sekolah Hotchkiss mempunyai 2 danau pribadi, lapangan golf, 2 lapangan ice hockey, 4 teleskop, 12 piano merek Steinway. Coba deh cek harganya, mahal sekali. Sekolah Hotchkiss mempromosikan dengan bangga lingkungan belajar yang intim, interaktif, eksklusif, dengan rata-rata 12 siswa per kelas. Lalu, kenapa Hotchkiss mempromosikan sesuatu yang dianggap tidak menguntungkan pelajar? Jawabannya adalah orang tua. Hotchkiss menargetkan orang tua murid, bukan muridnya. Banyak orang tua yang beranggapan fasilitas lengkap, peralatan sekolah bermerek, dan fokus guru untuk muridnya adalah bukti bahwa uang sekolah mahal yang dibayarkan telah digunakan secara bijak oleh sekolahnya. Di sini, penulis menjelaskan sekolah Hotchkiss masuk ke dalam jebakan orang kaya, di mana semua Goliath jatuh karena jebakan tersebut. Sekolah Hotchkiss mungkin berasumsi bahwa sesuatu yang bisa dibeli dengan kekayaan akan menjadi suatu keuntungan. Tentu saja tidak. Dan ini sudah dijelaskan dalam diagram U terbalik. Sesuatu yang berlebihan seperti layaknya Goliath dengan badan besar, yang dianggap menjadi suatu kelebihan atau keuntungan, malah menjadi target mudah untuk lemparan batu David. Dengan kekayaannya sekarang, Pak Budi tidak bisa mendidik anaknya dengan pengalaman dia dulu. Sekolah Hotchkiss mungkin tidak bisa memberikan pengembangan edukasi secara maksimal dengan jumlah siswa yang terawat sedikit. Kita selalu berasumsi bahwa menjadi lebih besar, lebih kuat, lebih kaya akan selalu menguntungkan. Akan tetapi, Daud, Vivek Ranadivé, dan Teresa de Barito akan membantah itu semua.
Maka kita tutup cerita Teresa de Barrito, chapter kedua dari buku David dan Goliath. Kita akan membahas lanjutan buku David dan Goliath di video berikutnya. Jika Anda suka dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dengan mengklik tombol like untuk video ini, Anda membantu algoritma YouTube sehingga video ini mudah ditemukan orang lain. Sampai jumpa di chapter berikutnya. 3, 2, 1, selesai.